Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan mendemokan cara facial dengan skincare artistry ya. Nah, jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita merawat kesehatan kulit wajah kita dengan artistry. Mulai dari cleansernya, masker, kemudian toner, pelembab, dan juga sunscreennya ya. Ini saya akan minta bantuan dari putri saya sebagai model saya, dan saya akan mempraktekkan pada wajahnya. Jadi ini akan membuktikan bahwasanya skincare kita juga aman untuk usia yang masih dini ya, usia remaja. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan tutorial cara facial untuk menggunakan skincare artistry. Berikut adalah produk yang saya gunakan untuk facial, dan ini sesuai dengan kulit wajah dan dipakai sehari-hari oleh putri saya. Ya, saat ini saya akan menggunakan cleanser dari Skin Nutrition ya, yang botolnya warna biru muda seperti ini ya. Nah, jadi cleanser ini untuk semua jenis kulit ya, dan dia berbentuk foam seperti itu ya. Dan di dalamnya itu lembut, tidak ada butirannya. Nah, kalau yang Snap Skin, cleansernya itu ada butirannya, jadi bisa mengangkat sel kulit mati. Kalau yang ini tidak ada butirannya, tetapi ini juga aman untuk anak remaja maupun dewasa ya, untuk semua jenis kulit. Jika kita melakukan facial pada orang lain, maka sebaiknya kita beri penutup dada ya, penutup baju. Fungsinya adalah supaya ketika kita facial tidak terkena percikan air. Nah, kalau kita facialkan orang lain, kita bisa menggunakan spons ya, dengan membasahinya dengan air. Kita usapkan kepada wajah mereka keseluruhannya. Jika kita facial wajah sendiri di wastafel ataupun di kamar mandi, kita tidak perlu menggunakan spons ya. Jadi kita bisa langsung dengan air. Nah, ini cleanser yang saya gunakan cukup sebesar biji kacang ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Kemudian kita taruh sedikit air dan kita usapkan di telapak tangan kita sampai berbuih. Setelah itu kita usapkan ke wajah. Lihat posisi tangannya. Nah, usahakan kita usap ke wajah secara melingkar ya. Di bagian dagu, pipi, kemudian cuping hidung, dan di bawah hidung ya. Jadi paling sering orang cuci muka atau facial terlupakan di bagian cuping hidung, sehingga di cuping hidunglah yang banyak menimbulkan komedo. Nah, jadi ketika kita facialkan wajah orang lain, kita juga bisa sambil masas ya. Jadi masas itu adalah pijatan-pijatan ringan pada wajah ya, supaya wajah kita menjadi rileks dan juga kotoran di wajah kita itu bisa terangkat lebih bersih. Jika sabunnya terasa sudah mengering atau wajahnya sudah terasa kering, boleh kita tambahkan sedikit air pada tangan ya, baru kita usapkan lagi ke wajah. Setelah itu kembali kita bersihkan sabun atau cleansernya dengan spons yang sudah dibasahi dengan air ya. Usapkan pada wajah beberapa kali hingga tidak lagi terasa ada sabun di wajah. Jadi harus benar-benar bersih. Setelah itu kita akan menggunakan masker. Masker yang saya gunakan adalah masker esensial yang berbentuk topeng ya. Ini sheet mask kita. Masker berbentuk topeng. Jadi satu kotak di dalamnya ada 5 saset. Oke. 2 saset yang hydrating, 1 saset refining, 1 saset nourishing, dan 1 saset lagi brightening. Oke, dan saya akan gunakan yang
refining untuk putri saya saat ini karena wajahnya ada sedikit bekas jerawat ya dan agak kusam. Jadi saya gunakan yang refining untuk mengembalikan warna asli kulitnya supaya tidak kusam ya, dan supaya jerawatnya bisa sedikit mengering. Jadi di dalamnya itu seperti ini ya, berbentuk topeng dan ada cairan esensnya. Jadi dia dalam keadaan basah topengnya. Nah, dia seperti kain ya. Jadi kita tinggal tutupin wajah sesuai dengan posisinya. Nah, jadi ada lubang untuk mata, hidung dan mulut. Kita sesuaikan, kita rapikan sesuai dengan bentuk wajah. Usahakan seluruh sisi wajah bisa tertutup oleh topeng ini. Nah, setelah rapi, setelah semua tertutupi, maka kita tinggal diam selama 15 menit sampai 20 menit ya. Sampai cairannya sedikit mengering dan meresap ke dalam kulit. Kelebihan dari masker esensial kita dibandingkan dengan merek lain adalah masker kita ini cairan esensnya sangat banyak di dalamnya ya. Sehingga setelah kita pakai maskernya di wajah, sisa dari cairan esensnya dapat kita gunakan di tangan, kaki ataupun leher kita ya. Jadi bisa dijadikan sebagai pelembab juga. Sehingga kulit tangan dan kaki kita atau leher kita ya itu bisa menjadi lembab. Dan aromanya sangat ringan, sangat wangi ya, karena dari buah-buahan dan juga dari bunga ya. Setelah 15-20 menit kembali kita buka masker topengnya ya. Dan kita tepuk-tepuk wajah kita. Tidak perlu lagi dibilas dengan air ya. Jadi setelah buka topengnya tinggal kita tepuk-tepuk supaya sisa cairannya meresap ke dalam kulit kita. Dan kulit kita bisa menjadi lembab. Nah, kalau ini adalah tonernya. Jadi saya menggunakan toner dari Snap Skin ya. Karena ini memang toner yang digunakan oleh putri saya sehari-harinya. Jadi toner ini bentuknya seperti ini ya, dan ini cukup disemprotkan pada kulit wajah. Ketika disemprot, mata harus dalam keadaan tertutup ya, supaya jangan terkena mata. Nah, kita semprotkan dengan merata ke seluruh wajah. Boleh dibiarkan sampai kering atau boleh kita tepuk-tepuk dengan tangan untuk membantunya lebih cepat kering ya. Setelah itu wajah akan terasa lembab. Nah, kalau ini adalah serum ya dari Snap Skin yang juga sehari-hari digunakan oleh putri saya ya. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda di wajah ya. Kemudian juga bisa melembabkan kulit sehingga kulit itu nampak lembab. Gunakan 3-4 tetes pada satu wajah ya, sesuai dengan ukuran wajahnya. Jadi kalau wajah kita kecil ya cukup sedikit ya.
Kalau wajah kita yang lebih lebar, boleh agak banyak. Nah, kita totolkan 5 titik pada wajah, kening, pipi, hidung, dan juga dagu. Kemudian kita usapkan hingga merata. Nah, usahakan ketika mengusap kita sedikit masas wajahnya, diangkat ke atas ya posisinya ya. Fungsinya apa? Supaya wajah kita itu bisa tetap segar dan bisa awet muda ya. Jadi wajah itu dimasas arahnya ke atas, jangan ke bawah. Dengan melakukan masas wajah, maka aliran darah pada wajah juga akan menjadi lancar. Kemudian produk yang kita gunakan juga lebih mudah meresap ke dalam kulit. Setelah itu kita akan menggunakan pelembab ya. Jadi pelembab ini baik digunakan pagi hari ataupun malam hari ya. Jadi bentuknya seperti krim. Oke. Pompakan secukupnya pada jari tangan. Biasanya 1 kali pompa sudah cukup ya. Dan kita totolkan 5 titik pada wajah, yaitu di kening, pipi, dan juga hidung dan dagu. Setelah itu kita usapkan merata ke seluruh wajah ya. Usapkan juga arahnya ke atas. Nah, seluruh wajah di cuping hidung, di bawah hidung, dagu, kening, bawah mata. Nah, semuanya kita usapkan. Kalau yang ini adalah eye cream ya. Jadi eye cream ini saya gunakan juga dan putri saya juga gunakan ya. Ini biasanya digunakan pagi hari dan malam hari. Pokoknya setelah kita membersihkan wajah, kita sudah facial, nah kita gunakan ini eye cream. Ya, fungsinya adalah untuk melembabkan sekitar mata kita dan juga menghilangkan kantong mata dan juga memudarkan lingkaran hitam pada mata ya, sehingga mata itu tidak berkerut dan tampak lebih segar. Ambil secukupnya krim mata dengan jari tangan kita ya, atau dengan spatula. Ini saya gunakan jari tangan saja. Dan kita totolkan di area mata, di kelopak mata dan juga di bawah mata. Lalu kita usapkan secara merata ya, sambil dimasas kelopak mata dan juga di bawah matanya. Arahnya tetap ke atas ya, supaya kulit wajah kita itu tidak menurun. Nah, jadi ini fungsinya untuk mata kita, khusus untuk mata. Kemudian yang terakhir kita gunakan sunscreen atau yang sering disebut dengan sunblock ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencegah UV dari matahari, mencegah paparan sinar matahari ya yang dapat merusak kulit wajah kita. Ini digunakan hanya di pagi hari atau siang hari. Jadi malam hari tidak perlu gunakan sunscreen ya. Gunakan sunscreen juga tidak perlu terlalu banyak ya, hanya sebesar biji kacang. Kemudian hampir sama dengan pelembab, kita totolkan 5 titik pada wajah. Namun dengan menggunakan sunscreen kita tidak perlu masas wajah ya, jadi cukup dioleskan merata ke seluruh wajah. Dagu, pipi, di bawah hidung, cuping hidung, kening, semuanya kita oleskan secara merata.
Setelah sunscreen kita oleskan, bagi yang mau menggunakan bedak boleh ya. Oke, inilah hasilnya perbandingan sebelum dan sesudah facial ya. Jadi mungkin dari kamera kurang tampak jelas, namun bisa kita lihat sebelum facial wajahnya masih tampak kusam, tetapi setelah facial wajahnya tampak lebih cerah dan lebih glowing, nampak lebih lembab. Oke, ini tutorial dari facial kita, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan oleh semua teman-teman. Terima kasih.